Semangat pagi semuanya. Saya akan tampilkan latihan-latihan soal tentang seleksi kompetensi teknis tambahan 2024 ya. Latihan ini bertujuan agar Anda bisa mendengarkan, bisa melihat, sehingga terbiasa dengan soal-soal ya. Soal yang pertama ya, ini jangan lupa ya, pagi ini Anda tentukan titik lokasi ya. Jangan sampai keliru, titik lokasinya sampean ada di Banyuwangi, pilihnya di Gorontalo misalnya, atau di Kalimantan, atau di mana. Pilih sesuai dengan kantor Kementerian Agama Anda, di mana letaknya. Contoh saya di Banyuwangi, ya pilih Banyuwangi. Jadi Kementerian Agama provinsinya itu Jawa Timur, kemudian kabupaten kotanya adalah Kabupaten Banyuwangi. Ya, jangan sampai keliru ya. Sekarang langsung simpan, terus ya yakin, nah seperti itu. Baru itu dinamakan sampean sudah menentukan titik lokasi untuk mengikuti tes atau seleksi kompetensi teknis tambahan 2024 ya. Semoga dimudahkan semuanya. Saya bacakan untuk latihan soal, ini penting banget ya, agar kita terbiasa. Kegugupan dan ketidaktepatan waktu, ketidaketepatan jawab itu karena kurang latihan soal. Nah, Anda dengarkan, Anda pantau channel ini, insya Allah bermanfaat. Soal yang pertama, Thayyib ingin menerapkan sikap toleransi antar umat beragama di dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang dapat dilakukan oleh Thayyib adalah apa? Apa mempelajari kitab suci agama lain, apa mempelajari tata ibadah agama lain, apa mencari kesalahan agama lain, atau merayakan hari raya agamanya dengan mengganggu umat lain. Ternyata jawabannya adalah menegur temannya, mengejek teman lain yang berbeda agama. Kita tegur lah, ojo ngebully atau ngejek teman lain yang berbeda agama. Ndak ya, kita ini satu bangsa ya, komitmen kebangsaan harus diterapkan, toleransi ya itu harus diterapkan, anti kekerasan juga harus diterapkan, seperti itu ya. Soal selanjutnya, jika ada pertentangan pendapat antara pendapat keagamaan dari suatu organization atau organisasi keagamaan dengan undang-undang, maka tentu saya akan mengikuti pendapat keagamaan karena bernilai spiritual dan transendental ya. Sikap seperti ini Anda setuju apa ragu-ragu atau tidak setuju ya? Saya bacakan lagi. Jika ada pertentangan pendapat antara pendapat keagamaan dari suatu organization atau organisasi keagamaan dengan undang-undang, maka tentu saya akan mengikuti pendapat keagamaan karena bernilai spiritual dan transendental ya, transendental ya. Jawabannya bukan ragu-ragu tapi sangat tidak setuju ya. Sangat tidak setuju. Nanti cari kok tidak setuju ya. Kemudian soal selanjutnya, saya tidak akan mengambil tindakan apapun jika melihat seseorang bertindak tidak toleran, tidak moderat, dan melakukan kekerasan. Jadi saya tidak mengambil tindakan apa-apa. Diam, itu urusannya sana ya. Saya akan punya urusan sendiri misalnya kita. Jawabannya ragu-ragu, tidak setuju atau sangat setuju. Ternyata jawabannya sangat tidak setuju. Soal selanjutnya, kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio ya, yang berarti kesedangan. Kesedangan itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Lalu yang dimaksud dengan moderasi beragama itu apa ya? Apa ekstrim, apa berlebihan, apa mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan, apa taklid buta. Ternyata jawabannya adalah mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Jadi moderasi beragama yaitu
mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Seperti itu ya. Pernyataan yang tidak tepat tentang keberagaman agama di Indonesia adalah pernyataan tidak tepat ya. Kalau negara menjamin kebebasan rakyatnya untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, itu tepat ya. Nyepi, Kuningan, dan Galungan adalah hari raya umat Hindu, tepat ya. Jawabannya misalnya yang salah ya. Terdapat 5 agama resmi di Indonesia dan diakui oleh pemerintah Indonesia. Itu terdapat 6 agama resmi seperti itu. Insya Allah begitu ya. Selanjutnya, menggambarkan watak Islam ialah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang bagus tindakan, ucapan dan serta pemikirannya atau pikirannya. Hal ini, hal yang saya sebutkan itu tadi, merupakan pengertian dari apa? Jadi menggambarkan watak Islam ialah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang bagus tindakannya, ucapannya, atau pikirannya. Ini merupakan pengertian dari moderasi beragama. Jadi yang selama ini moderasi beragama itu apa? Bingung ya? Ini salah satu jawabannya. Ya. Jadi moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang bagus tindakannya, ucapan atau pikirannya. Selanjutnya, sikap selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan itu merupakan indikator nilai budaya kerja pada aspek apa. Jadi nilai budaya kerja pada aspek apa. Nanti sampai pelajari aspek inovasi, profesionalitas, integritas, ya, tanggung jawab, teladan. Ini nilai budaya kerja. Ya. Pelajari lagi, buka-buka lagi ya. Tapi kalau yang ditanyakan saya barusan ini ya, sikap selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan, ini merupakan indikator nilai budaya kerja pada aspek apa? Kalau yang penyempurnaan dan perbaikan berkala itu tanggung jawab, ya. Aspek apa? Tanggung jawab. Selanjutnya, pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok tertentu, ya, hanya berasal dari kelompok yang berbeda, disebut apa, ya? Apakah rasisme, diskriminasi, etnosentrisme, atau stereotip? Nanti sampean koreksi juga ya, barangkali keliru. Jawabannya adalah stereotip. Stereotip, bukan hanya tip aja yang stereo ya. Ternyata pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok yang berbeda disebut stereotip. Berarti nanti saya juga akan mempelajari etnosentrisme, diskriminasi, rasisme itu seperti apa ya. Selanjutnya nanti sampai pelajari lagi ya, karena belum tentu jawaban saya benar ya. Berikut ini yang bukan merupakan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat ya. Berikut ini yang bukan merupakan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Di masyarakat itu biasanya muncul apa? Muncul konflik vertikal ya, muncul konflik horizontal. Terkendalanya pencapaian integrasi itu masalah ya. Tapi yang bukan masalah itu terciptanya integrasi sosial yang kuat ya. Integrasi sosial yang kuat, nah, itu tercipta, maka masalah tidak muncul dalam keberagaman masyarakat. Selanjutnya, berikut ini beberapa upaya dan tindakan yang dilakukan untuk mencegah munculnya
problem atau masalah dalam keragaman suku bangsa ya. Jadi berikut ini beberapa upaya dan tindakan dan tindakan yang dilakukan untuk mencegah munculnya problem-problem atau masalah dalam keragaman suku bangsa ya. Kecuali loh ya, kalau membuka forum komunikasi lintas suku, ras, dan agama bagus, itu baik ya. Mengembangkan sikap toleransi itu sip, jadi jangan jawab itu ya. Menumbuhkan sikap nasionalisme bagus, yaitu upaya dan tindakan mencegah munculnya masalah dalam keberagaman suku bangsa. Kecuali ya, contoh melakukan pemisahan agama, pemisahan suku, pemisahan ras, itu nanti muncul masalah ya dalam keragaman suku bangsa. Indonesia ini suku, ras, dan agama juga nggak hanya satu ya. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor keberagaman ya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat ya. Beragam ras, agama, dan bahasa yang disebabkan oleh faktor apa ya. Jadi keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat. Beragam ras, agama, dan bahasa disebabkan oleh faktor faktor apa? Kenapa kok bisa beragam ya ras, agama, dan bahasa? Apakah kondisi alam atau kondisi kepulauan atau diri sendiri ya disebabkan oleh faktor ini? Enggak ya, ternyata karena letak strategis dari Indonesia seperti itu ya. Selanjutnya ya, oke, kita akan lanjutkan soal selanjutnya. Pantau terus ya, jangan sampai luput dari pantauannya, dan jangan jumawa ya. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Kalau nggak latihan soal seperti ini ya tentu gopoh nanti ya, gopoh dulur. Iya. Nah ini sering keluar nih. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti apa? Kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Lalu yang dimaksud dengan moderasi beragama yaitu apa? Opo moderasi beragama iku? Opo ekstrim? Apa berlebih-lebihan? Apa mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan? Ternyata jawabannya adalah mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Seperti itu, dulur ya. Ini sering keluar ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya. Masih saya lanjutkan ya. Soal selanjutnya nanti banyak tentu soalnya, latihan soal. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok jadi menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Ini pernyataan tersebut merupakan pengertian dari apa? Apakah terorisme, ekstremisme kekerasan, ekstremisme beragama, intoleransi? Jadi pandangan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok ya, menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan, namanya apa? Eksklusivisme beragama. Jadi apa? Eksklusivisme beragama. Insya Allah begitu, insya Allah ya. Tapi yang jelas begitu ya, eksklusivisme beragama. Jadi maksud saya itu kita latihan lagi nanti ya. Ekstremisme beragama itu apa, misalnya gitu, terorisme itu apa ya. Berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme ya. Jadi mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat,
kasar dalam berinteraksi, kekerasan dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya, mengklaim kebenaran tunggal dan menyesat-nyesatkan ya kelompok lain yang tak sependapat. Apa soalnya? Berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme, kecuali, biasanya ada kecuali ya. Jadi kecuali individu atau kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Ternyata itu jawabannya ya. Oke. Kecuali kadang hampir benar semuanya ya. Tetapi kadang ada sedikit kunci-kunci yang ternyata jawaban yang tepat adalah itu ya. Jadi individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sehingga dengan bebas ya untuk berkasaria dalam berinteraksi, berlebihan dalam beragama misalnya ya, sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat ya. Harus ada nilai-nilai lain seperti itu. Soal selanjutnya, Islam memiliki konsep kehidupan yaitu Islam rahmatan lil alamin. Yaitu apa? Rahmatan lil alamin itu Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. Soal selanjutnya, berikut ini merupakan pengamalan atau implementasi moderasi dalam level negara, antara lain level negara ya. Menciptakan sumber daya manusia yang modern. Itu soal-soal ya. One by one nanti akan kita kupas. Mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun cuma sekelumit ya. Selanjutnya, sikap yang harus dikembangkan dalam menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat. Jadi, sikap yang harus dikembangkan dalam menciptakan persatuan di tengah keberagaman masyarakat adalah apa? Ya, ternyata jawabannya menghargai semua perbedaan dan menerima sebagai kekayaan bangsa. Jadi ojo memandang rendah suku ya bangsa lain. Ojo nganggap suku bangsa sendiri paling unggul. Nah itu nanti ada problem dan masalah. Misalnya menghapus semua perbedaan, itu ya tidak mungkin, impossible ya. Selanjutnya, sikap-sikap di bawah ini adalah merupakan sikap yang menghargai keberagaman yang tumbuh dalam masyarakat. Sikap apa itu? Ya misal mengejek adat istiadat suku bangsa lain, ya itu nggak menghargai keberagaman yang tumbuh dalam masyarakat. Mencari tradisi yang berkembang dalam masyarakat, mencela bukan mencari ya. Apakah mencela tradisi yang berkembang, ngebully, ngeprank dan lain sebagainya, atau menganggap rendah suku bangsa lain? Tidak. Jawabannya adalah contoh menyaksikan festival budaya antar daerah. Ya, festival Banyuwangi itu kan ada banyak ya budaya antar daerah. Ya, luar biasa. Bahkan Solo ada, Madura ada, Kalimantan ada festival-festival itu ya. Jadi luar biasa di Banyuwangi dan di daerah lain tentunya ya. Upaya ke arah terwujud, soal lanjutnya. Upaya ke arah terwujudnya integrasi nasional harus ditumbuh suburkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, contoh dari wujud integrasi nasional itu apa? Ya. Contoh dari wujud integrasi nasional itu apa? Apakah memperkuat etnosentrisme, ya, atau menjaga kelestarian alam, menjaga lingkungan sosial? Nanti Anda jawab dengan toleransi antar suku bangsa. Toleransi antar suku bangsa ini adalah wujud integrasi nasional.
seperti itu ya. Soal selanjutnya jangan khawatir. Jadi nanti soal moderasi beragama PPK Kemenak ya, ini untuk yang SKTT ini ada kisi-kisinya ya. Contoh tentang penerimaan terhadap tradisi, ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya, dan juga anti kekerasan ya. Itu seperti itu. Selain itu adalah komitmen kebangsaan dan juga apa? Bukan tole ya, tapi toleransi ya. Soal selanjutnya luar biasa banget ya. Biasanya soal per soal itu hampir mirip ya. Ruang lingkup moderasi beragama itu apa ruang lingkupnya? Apakah ketuhanan, persatuan dan kerakyatan, iman, takwa dan syariat? Nah, ini ruang lingkup moderasi beragama itu adalah keadilan, keseimbangan dan toleransi ya. Yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama itu mencakup 4 indikator. Jadi saya ulangi lagi, yang menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator. Kecuali 4 indikator apa tadi? Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi jawab yang bukan 4 indikator. Apa tadi 4 indikator? Komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi kalau ada humanisme atau apa, ya jawab itu, berarti bukan itu jawabannya ya. Manakah yang Anda pahami sebagai tindakan yang mencerminkan profesionalitas? Itu apa? Profesionalitas ya, mencerminkan profesionalitas. Ini ya, jawabannya hampir sama-sama ya. Contoh, tidak bersikap diskriminatif, apa gitu profesionalitas. Mematuhi peraturan undang-undangan yang berlaku. Ternyata jawaban yang paling mengarah adalah menerima reward dan punishment, hadiah dan hukuman sesuai dengan ketentuan ya. Pasti nanti ada yang iskal ya. Kok itu? Ya, coba aja itu ya. Nanti coba cari lagi kenapa kok itu ya. Barangkali Anda memiliki jawaban yang lain, ya monggo seperti itu ya. Contoh misalnya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat, apakah itu profesionalisme? Ya. Tapi kalau menurut apa? Jawaban ini adalah yang menerima reward dan punishment sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya penanggalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan apa? Ternyata jawabannya adalah reedukasi. Seperti itu, Telur. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semuanya. Tetap latihan, maksud saya ya, untuk memancing kita semuanya ya, agar mau latihan ya. Jadi bukan hanya leha-leha ya, atau sembrono ya. Karena apa? Karena butuh percepatan dan juga butuh apa? Butuh ketepatan seperti itu. Biar kita tetap belajar tentang wawasan moderasi beragama ya. Begitu, luar biasa banget. Semangat buat kita semuanya ya.